Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Nama saya Askandar dari Prabumuli Palembang, Pak. ya. Terima kasih silaturahmi ini bertemu dengan Pak Haji Dewi Susanto. Ya. Ini adalah karomah dari Allah SWT. Sebenarnya Pak, mau banyak yang saya bicarakan tapi malam Jumat yang penting-penting saja. Tujuan saya datang sini, saya terbentuk Pak. Terbentuk, pertama saya mohon ridho dari Allah SWT dan keromahnya anak yatim RDAY ini. Pertama saya terlilit hutang, minta dengan Allah semoga dapat lunas. Satu. Kedua, Gampang Pak kalau pengen lunas. Bapak punya istri gak? sudah meninggal Pak, baru 8 bulan meninggalnya. Jadi di rumah nggak ada betina. Ada betina. Ada siapa? Ada baru kawin ini 2 bulan, anak saya ngusir saya Pak. Jadi Jadi Bapak baru kawin 2 bulan. Ya baru kawin 2 bulan, tapi diusir anak. Diusir sama anak. Ya. Sama Jadi betina nggak diusir. Yang betina diusir juga Pak. Oh, betina diusir. Yang betina baru kan? Betina baru diusir. Pejantannya juga diusir. Ya diusir. Jadi kan harta benda saya tuh, saya punya hutang 800 juta, calon DPR kalah, ini istri meninggal mendadak. Nah jadi kan kalau belum separah itu Pak. Jadi yang meninggal istri pertama, istri kedua. Istri pertama. Yang istri kedua? Tidak. Baru kawin. Ya. Tapi kena usir di rumah. Kita diusirnya oleh anak. Diusir. Ya. Betinanya diusir. Ya di betina Betino diusir. Ya. Oh, iya. Jadi saya dililit hutang Pak, saya dalam terhina, namun saya bersyukur dengan Tuhan dapat oleh karena di YouTube tadi, ya terpanggillah ridho dari Maha Kuasa, sang sini langsung saya nyumbang pada anak yatim tadi. Oh iya. Ya. Kenapa nggak nyumbang buat ibu yatim? Kukira sama baik Pak. Sama baik. Ya jadi di sini saya sebenarnya kan banyak rintang-rintangan, tapi saya kuat Pak. Karena itu adalah ujian dari Maha Kuasa. Bos, tadi kan gue privat tuh. Ya. 22 orang. Ya. Privat. Saya pikir tadi 4 orang. Nambah 2, 6. Gak Ya. taunya pas sore saya lihat. Waduh, 20 tambah 2. 22. Ah, dari 22 ada tuh yang satu agak antik tuh bos. Apa tuh yang dilakukan sama si bapak itu? Dia tiap hari selalu ngucapin pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Lunas lo bos utangnya. Ya. Nah dia maksain tuh tadi dia privat sedekah 10 juta. Nah maunya saya coba dan ibu paksain ada kata-kata di depannya pasti. Pasti. Iya. Pasti lunas, pasti lunas. Kalau bapak dan ibu nyari penumpang, pasti ada penumpangnya, pasti ada penumpangnya, pasti ada penumpangnya. Begitu. Ini kan enggak. Hari ini ada penumpangnya enggak ya? Itu beda artinya dengan kita ngomong pasti ada penumpang, pasti ada. Pasti lunas, pasti lunas. Beda kalau kita ngomong gini. Bisa lunas gak ya minggu ini? Itu udah beda. Makanya saya bilang, apa bos yang bikin utang lo bisa lunas 10 miliar? Saya paksain Pak Haji, pasti lunas. Kalau saya lunas, pasti lunas. Pasti lunas. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti gue privat. Pasti gue privat. Pasti gue privat. Tadi dia privat tuh Pak, sedekah 10 juta. Saya bilang utang lo berapa bos? 10 M. Nah ini kan yang hadir kan recehan. Nah iya maksudnya recehan hajatnya. Recehan hajatnya. Nah mau saya coba bapak dan ibu bisa gak di depannya ada kata pasti. Kalau bapak dan ibu jualan pasti laku. Pasti laku. Jangan ngomong begini. Hari ini laku gak ya dagangan saya. Itu udah beda artinya. Ucapan adalah doa. Jadi bapak mesti ngomong pasti. Pasti. Misalkan mau jual rumah. Pasti laku minggu ini. Pasti laku minggu ini. Tapi gak mau begitu saya. Harus ada kata tunai. Pasti laku tunai. Iya betul. Terus lagi Pak ya. Yang kedua hajat saya ini mau pergi haji tapi sudah daftar uang tak katik Pak.
Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, Amin, amin. pasti ada uangnya, Pasti. pasti kebayar, pasti kebayar, pasti lunas begitu. Jangan ngomong kebayar gak ya, itu sampai kiamat lo nggak bakal berangkat bos. Ya. Kata gak iya tuh jangan disebut. Kita nih latah orang Indonesia kalau ngomong bisa kebayar gak ya, gak iyanya itu jangan ya katanya pasti lunas, pasti kebayar, pasti bisa. Apalagi nih sekarang yang hajatnya recehan, anggaplah bapak dan ibu recehan deh. Berarti mobilnya kelasnya Fortuner deh. Pasti punya Fortuner, pasti punya Fortuner. Begitu. Ini mumpung ada Fortuner baru. Ada lagi Pajero, kan ada Pajero baru. Pasti. Kalau saya nggak level bos, gue udah kelasnya Jadi yang ketiga, Mercy. Pak, Jeep saya Mercy GL 400. yang ketiga saya ini bangkrut daripada perdagangan Bos, karet. bisa gak lo ngomongnya jangan ketigo. Ketiga. Kalau ketigo tuh orang Jawa kemarau. Jadi rezeki lo kering. Kami ini kan Ketigo. Ketiga. Ya, ya. Ya maaf Pak, yang ketiga ya maksudnya. Nah, dulu kan gitu. 12 mobil Ngerinya sekarang nih 1. bos, malaikat salah dengar. Jadi kata Allah, kenapa dia rezekinya kering? Kata malaikat, tadi kan dia ngomong ketigo. Ucapan adalah doa. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Pak Haji? Yang ketiga. Dan, Yang ketiga. Jadi ketiga pertanyaannya apa yang ketiga? Yang ketiga Pak Haji, saya dulu kan dagang karet, jumlahnya sampai 13 mobil. Nah sekarang 1 mobil pun tidak. Kenapa nggak ngomong pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, begitu. Ya. Kayak dulu lagi pasti kayak dulu lagi. 3 mobil, 3 dump truck, 3 truk, kayak dulu lagi, pasti. Ada kata pasti. Bos, di luaran sana yang dengar nih ucapan saya itu pada komen, pada apaan tuh? Amin. Takabur. Tapi yang komen mobilnya Avanza, bos. Gue nggak level, bos. Ala coba. Kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Amin. Jadi kalau bapak dan ibu arisan mau berangkat dari rumah juga pasti narik, pasti keluar, pasti entol ngeces. Maunya saya pasti narik, pasti keluar. Itu kan ucapan adalah doa. Maunya saya gimmick-gimmicknya juga dipakai, topping, gimmick itu topping. Tidak enak makanan kalau nggak ada pakai topping. Remes buat salaman sama orang yang hadir di arisan. Kalau narik kasih ke gue, kalau narik. Walaupun kita dikocok namanya nggak keluar, yang keluar orang lain, dia akan deketin kita. Bu, Pak, mau gak ambil arisan yang saya dapat barusan? Tuh, akhirnya dapat juga. Kalau bisa, selama arisan dikocok, Bapak wajib datang dan wajib salaman sama orang yang belum narik. Nanti kalau udah terakhir, Bapak nggak usah datang. Oke? Itu aja Pak. Terakhir pesan. Harus ada kata pasti. Pasti ya. Iya, kalau sakit pasti sembuh. Pasti. Kalau anak belum hamil pasti bunting. Begitu. Tapi kalau belum punya pasangan ya jangan sebut bunting. Oke? Terima kasih Pak. Yuk, Ya. tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Halo, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya biar cepat berjual apartemennya. Apa? Biar cepat terjual apartemennya. Sama kayak Bapak tadi. Pasti laku. Pasti laku bulan ini. Tapi ada kata tunai. Pasti laku bulan ini. Pasti laku bulan ini. Nah, gimmick-gimmicknya, toppingnya dikerjain. Mbak copot celana dalamnya, gosokin di pintu apartemennya. Saya udah laksanakan. Sudah. Sudah, ya udah sambil ngomong pasti laku, pasti nggak ditawar, begitu. Bisa? Satu lagi,
Tapi Cak, dalamnya mesti dibalik. Oh. Yang nempel. Nanti kalau mbaknya lihat abis digosok ada tawon nggak? Ya, pertanyaan apa lagi? Saya kena tipu. Kena tipu. Iya. Berarti yang blon siapa? Saya. Hah? Saya. Tepuk tangan dong untuk. Ya, pertanyaan apa On? Ini kan dulu dia orangnya kabur nggak mau bayar sama sekali. Terus? Saya bingung nyarinya kemana. Gimana caranya dia membalikan duit saya lagi? Gampang. Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu ketipu, cari fotonya, minimal namanya. Tulis di kertas. Taruh di sebelah Bapak dan Ibu tidur, colek taruh di fotonya. Balikin nggak? Balikin nggak? Awas kalau nggak balikin. Balik nggak? Nanti dia balikin. Temuin gue gak? Temuin gue gak? Temuin gue ya, nanti temuin. Bisa? Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong. Ya. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Ini saya mau bertanya ya. ya. Namanya siapa? Satem. Tem. Satem. Satem. Sartem. Ya. Satem. Ya. Enggak. Ini mau bertanya. Kenapa gak saput? Iya deh, Satem, apa Tem? Yo, Satem, pertanyaan apa Satem? Tepuk tangan dong untuk Satem. Satem tinggal di mana Tem? Tinggalnya di Empang. Tapi Di Empang. Iya. Berarti lo ikan arwana. Tapi asli mah Jawa. Hah? Aslinya Jawa. Aslinya Jawa. Iya, Jawa Iya, iya. Tengah. Iya. Iya, iya. Pertanyaan apa Tem? Itu Pak Haji, Apa? saya dari BRI ya. Apa? Dari BRI, hutang BRI. Satem punya utang di BRI. Iya. Terus kemarin kan katanya telepon mau di top up bisa gitu. Di telepon mau di top up bisa. Iya. Kita ya boleh gitu, tapi harus dibayar dulu yang ngegantung 3 bulan gitu. Iya betul. Nah, kalau udah gitu kata anak, ibu jangan atuh takutnya ntar nggak cair gitu kata anak. Kalau Kata cair anak, mah, cair bos. Kalau cair mah boleh Bu. Pasti cair. gitu, Jadi dibayar dulu yang 3 bulan. 3 bulan macetnya. Jadi Iya. biar ibunya ijo. Iya. Nanti ibu di top up. Atau kalau memang banknya ibu bisa remes Jauh. buat salaman sama orang banknya. Ibu bilang bisa gak yang bayar 3 bulan dari top upnya. Jadi ibu nanti di top up. Utang ibu berapa misalkan? Sekarang tinggal 150 lagi. Nah katanya. 150 juta. Nah 3 bulan berapa tuh? 3 bulan 19 berapa gitu. 19 juta. Nanti di top up jadi naiknya misalkan 100. Nah nanti dipotong yang 19 juta. Nanti ibu jadi terimanya cuman 81 juta gitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gua ahli riba. Tapi tadi udah telepon katanya kalau misalnya nggak dibayar sekarang nggak bisa dibantu gitu. Sedangkan kita kan uangnya nggak ada. Gitu. Ibu lobby lagi dong, lobby lagi. Ibu remes Bu. Jauh kan di Jawa. Gini aja deh Bu. Ya. Usaha Bu. Ibu tinggalnya di mana? Di Empang. BRI-nya mana? BRI-nya di Jawa Bumi Ayu. Bumi Ayu. Iya. Ya namanya pengen dapat 81 juta, ibu ke sana, ibu remes, ibu bilang sama orang itunya, mantrinya namanya mantrinya. Iya. Talangin gue dulu ya. Dia juga ditarget kan Bu sama Oh, kalau jarak jauh bisa. bisa Bu. Utang lo di top up cocok. Namanya pinjaman online. Tapi itu Pak Haji kalau misalnya kita dibayar yang itu pasti dicairin. Pasti cair Bu. Pasti cair. Itu kan ibu dia nih Bu. Kebanyakan nih contohnya Bank BPR ya. Iya. Ada tamu RDA itu. Utang di BPR 7 miliar. Punya utang 7 miliar. Dia mesti bayar cicilan gantung 1. Nah
Di top up tuh Bu, jadi 8 miliar. Nah dia mesti bayar 130. Cewek Bu, perempuan tapi ahli ngutang. Iya, tamu RD aneh-aneh deh. Rata-rata Kalau perempuan. misalnya, ya kalau misalnya kita Ahli, mintanya orang mah ahli 500, hisap ya. Ahli sedekah ya. Ini ahli ngutang Bu. Di mana-mana utangnya, di BRI, di BPR, di rentenir, di mana-mana Bu. Aduh. Nah, dia di top up Bu sama bank BPR-nya. Nah, BRI akhirnya gitu ya. buat bayar bunganya. Jadi BPR nggak ngasih dia 1 miliar. Kenapa? Karena kan buat bayar bunganya. Iya. Nah, cicilannya itu. Nah, dia dapatnya sisanya. Begitu. Kenapa? Karena setelah dia lihat di appraisal itu nilai jaminannya masih lebih gede daripada pinjamannya. Iya, Jadi layak untuk di top up. Itu juga 3 sertifikat. Apa? 3. Ibu di sana sertifikat 3. Iya tadi. Waduh, emang perempuan kreatif. Bersyukur para suami yang punya. Aduh, Bu, aduh. Sama Bu, tamu RDI juga gitu, Bu. Yang satu mah tapi bukan pakai jaminan, cuman dititipin yang satu mah. Oh, itunya sertifikatnya. Iya, yang dua Kayak nggak ada mah. kerjaan aja Bu, sertifikat dititipin. Aduh, janganlah. Itu si bapak. Hah? Si bapak katanya, udah ibu taruh Oh, aja suami sekalian. ibu. Iya, sekalian aja taruh jadi di sana gitu. Bu, harusnya tuh sertifikat ibu pegang, nanti ibu bisa minjem lagi di tempat lain gitu. Ibu bisa minjem lagi tempat lain. Gitu. Bu, besok nih Bu, kita di Natrabu jam 5 sore. Saya ngajarin tamu RDAY yang maksain privat. Dia udah 3 kali nih, privatnya 3 kali. Maksain privat. Alhamdulillah dia tuh tadi di top up sama banknya 4,6 miliar. Nah besok kita privat. Saya bilang udah aja ambil dulu. Oke? Iya, oke. Sip.